Dalam hasil Liga Champions tadi malam, leg kedua semifinal Manchester City vs Real Madrid berakhir dengan skor akhir 4-0 dengan agregat 5-1 di Etihad Stadium, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Juara sekaligus final Liga Champions kedua di era Pep Guardiola itu ditaklukkan oleh Manchester City berkat brace 2 gol dari Bernardo Silva, serta gol dari Julian Alvarez dan bunuh diri Eder Militao. Ini artinya jika Manchester City dan Inter Milan akan berhadapan di final Liga Champions 2023. Pada Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, Liga Inggris dan Liga Italia akan bertanding di Stadion Olimpiade Ataturk di Turki. Impian treble winner The Citizens terus terjaga berkat hasil leg 2 semifinal Liga Champions 2023 City vs Madrid. UCL, Premier League, dan FA Cup masih menjadi gelar yang bisa diraih Manchester City secara bersamaan musim ini. Ini akan membawa rekor City pada tahun 1999 setara dengan tetangga mereka, Manchester United. Di sisi lain, kekalahan Real Madrid di leg kedua semifinal UCL 2023 membuat mereka gagal mencapai target juara Liga Champions ke-15. Akibatnya, Los Blancos mengembangkan reputasi buruk di Etihad, di mana mereka kalah dalam 5 pertandingan melawan The Citizens. Hasil laga semifinal leg kedua Manchester City vs Real Madrid Liga Champions tadi malam menunjukkan kemampuan Pep Guardiola. Pep tidak terlalu memikirkan rekor 4 kemenangan UCL Carlo Ancelotti. Dia menggunakan strategi yang membantu City musim ini saat bermain melawan lawan elit. Di leg kedua semifinal UCL 2023, Manchester City disusun dengan formasi 3-2-4-1. Sekali lagi, Rodri dan John Stones berperan sebagai poros dalam poros ganda Guardiola. Ia menambahkan lapisan pertahanan dengan 3 bek tengah berjejer di depannya. Erling Haaland bertahan sendirian di depan dengan dibantu 4 gelandang. Sebaliknya, Real Madrid yang bermain dengan formasi 4-3-3 mengincar kesuksesan 3 pemain depan Vinicius Junior, Karim Benzema, dan Rodrigo. Dani Carvajal ditempatkan di sebelah kiri, dan Eduardo Camavinga ditempatkan di sebelah kanan oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti. Fede Valverde, Toni Kroos, dan Luka Modric mengisi bagian tengah formasi. Apa yang dilakukan Manchester City di babak pertama sangat penting untuk kemampuan mereka mengalahkan Real Madrid. Menguasai penguasaan bola hingga 71%, The Citizens tak membiarkan Real Madrid menguasai bola sedikit pun. Di 45 menit pertama, Los Blancos hanya mampu melepaskan 1 tembakan dan meleset dari sasaran. Tujuan yang diharapkan mereka hanya 0-1. Manchester City, di sisi lain, memiliki peluang 1,32 dengan 13 tembakan. 5 di antaranya mengarah ke gawang Thibaut Courtois. Gol tidak bisa dihindari karena penampilan The Citizens yang sempurna. Bernardo Silva memang berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-23. Saat sepak pojok Man City menghasilkan Erling Haaland sundulan pada menit ke-23. Tetapi Thibaut Courtois melakukan penyelamatan yang luar biasa. Namun, kiper berkebangsaan Belgia itu harus menyerah menghentikan tuan rumah 2 menit berselang. Di sisi kanan, dengan bantuan Kyle Walker dan John Stones, Kevin De Bruyne mengoper bola ke Bernardo Silva. Gelandang asal Portugal itu lebih dulu melakukan 1 sentuhan sebelum menembak dengan kaki kirinya untuk mengungguli Courtois. Real Madrid, yang kalah dari dominasi penuh City, sekali lagi tak berdaya di babak pertama. Nyatanya, selisihnya semakin melebar setelah 37 menit. Harapan Los Blancos untuk menyamakan skor pupus hanya 2 menit setelah tembakan Toni Kroos diblok ke mistar gawang oleh Ederson. Jack Grealish mengumpan Ilkay Gundogan, yang tandukannya diblok oleh Eder Militao. Momen krusial datang saat bola rebound ke arah Bernardo Silva, yang mengungguli David Alaba di duel mereka. Silva kemudian mendorong bola ke gawang, mencetak 2 gol, dan totalnya bertambah secara signifikan. Real Madrid mengubah gaya mereka di babak kedua. Sang juara bertahan memiliki penguasaan bola hingga 50% lebih banyak karena tidak ingin kalah. Selain itu, mereka melepaskan lebih banyak tembakan, total 5 kali. Alaba justru melakukan percobaan ke pojok gawang City pada menit ke-51. Namun, Ederson melakukan penyelamatan luar biasa. Ancelotti melakukan pergantian pemain yang aneh dalam situasi seperti ini. Gelandang kunci untuk 5 kali juara UCL Real Madrid, Luka Modric, ditarik keluar mendukung bek Toni Rudiger di menit ke-63. Pada kenyataannya, itu tidak berdampak. Bahkan, City menambah gol lagi 14 menit sebelum pertandingan berakhir.
Upaya Manuel Akanji menuntaskan tendangan bebas Kevin De Bruyne ke tengah pertahanan lawan tak membuahkan hasil. Namun, bola tetap berada di gawang dengan sentuhan Eder Militao. Skor akhir adalah 3-0. Untuk menjaga nama baik Madrid, Ancelotti melakukan segala daya. Tapi ini bukan semifinal UCL setahun lalu, ketika Los Blancos bangkit dari ketertinggalan agregat 4-3 dengan mencetak 2 gol untuk menyamakan skor. Masuknya Lucas Vazquez dan Aurelien Tchouameni tidak membantu Madrid membalikkan keadaan. Sebaliknya, Julian Alvarez memastikan umpan Phil Foden diselesaikan dengan pesta pora Manchester City. City berhasil mengalahkan sang juara bertahan dengan skor 4-0 untuk tidak hanya melaju ke final UCL tapi juga memuncaki partai.